Ibu mertua dan keluarganya mengajakku liburan mewah ke Bali. Tapi saat sampai di hotel, mereka menyuruhku tidur di lobi. Maaf, kami lupa pesan kamar untukmu. Tidur di sini saja. Saat itu juga, aku langsung pergi ke hotel lain. Kubuat ibu mertua dan iparku yang licik panik ketakutan, karena tak bisa bayar tagihan 25 juta. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya saat Lukman memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper besarnya. Dinda berdiri di ambang pintu kamar sambil melipat kemeja terakhir milik suaminya. Hari ini Lukman harus berangkat ke kota lain untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan penting yang memakan waktu 1 minggu. Dinda yang mengenakan jilbabnya dengan rapi melangkah mendekati suaminya dan memberikan kemeja tersebut. Lukman tersenyum hangat dan mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Mereka berdua duduk di tepi tempat tidur sejenak, membicarakan rencana selama seminggu ke depan. Lukman berpesan agar Dinda menjaga diri baik-baik selama ia tidak ada di rumah. Dinda mengangguk pelan dan meyakinkan suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia adalah seorang wanita mandiri yang memiliki usaha sendiri dan sudah terbiasa mengurus segala keperluannya. Setelah memastikan semua barang bawaan sudah lengkap, Lukman berpamitan. Dinda mengantar suaminya hingga ke halaman depan rumah mereka. Kendaraan yang menjemput Lukman perlahan menjauh, meninggalkan Dinda yang kembali masuk ke dalam rumah untuk memulai rutinitas pekerjaannya. Siang harinya, suasana rumah yang sepi tiba-tiba dipecahkan oleh suara bel pintu. Dinda beranjak dari ruang kerjanya dan berjalan menuju pintu depan. Saat pintu terbuka, ia cukup terkejut melihat Ibu Galuh dan Vida berdiri di teras rumahnya. Keduanya memamerkan senyum yang sangat lebar, sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi. Selama ini, hubungan Dinda dengan ibu mertua dan adik iparnya itu tidak bisa dibilang hangat. Mereka seringkali bersikap dingin atau hanya datang jika ada perlunya saja. Namun hari ini, Ibu Galuh bahkan membawa sebuah wadah berisi makanan kesukaan Dinda. Dinda mempersilakan mereka masuk dengan sopan dan menyajikan minuman di ruang tamu. Vida duduk di sofa sambil terus menatap sekeliling rumah dengan pandangan yang sulit diartikan. Ibu Galuh memulai percakapan dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Ia menanyakan kabar Dinda dan kelancaran usaha yang sedang dijalankan menantunya itu. Dinda menjawab semua pertanyaan dengan ramah meskipun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah berbasa-basi cukup lama, Ibu Galuh akhirnya mengutarakan niat kedatangannya. Ia memegang tangan Dinda dengan erat dan menatap matanya dalam-dalam. Ibu Galuh berkata bahwa ia merasa selama ini hubungan mereka kurang dekat. Oleh karena itu, ia dan Vida berencana mengadakan liburan keluarga ke sebuah kota wisata yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Ibu Galuh menegaskan bahwa liburan ini bertujuan untuk mempererat ikatan kekeluargaan di antara mereka. Dinda terdiam sejenak. Ia merasa ragu karena pekerjaan di rumah sedang menumpuk dan suaminya juga tidak ada. Dinda mencoba menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan beberapa laporan pekerjaannya. Namun, Vida langsung menyela dan membujuk Dinda tanpa henti. Vida mengatakan bahwa tiket dan penginapan bisa diurus belakangan. Yang penting Dinda bersedia ikut terlebih dahulu. Dinda masih belum memberikan jawaban pasti karena ia merasa harus meminta izin kepada suaminya. Tepat pada saat itu, telepon genggam Dinda berdering. Nama Lukman tertera di layar. Dinda mengangkat panggilan tersebut dan menyapa suaminya. Lukman terdengar sangat bersemangat di seberang sana. Rupanya, Ibu Galuh sudah lebih dulu menghubungi Lukman sebelum datang ke rumah Dinda. Lukman membujuk istrinya dengan suara yang memohon. Ia berkata bahwa ibunya sangat ingin menghabiskan waktu bersama Dinda. Lukman merasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus agar hubungan istrinya dengan keluarganya bisa menjadi lebih hangat dan harmonis. Lukman meminta Dinda untuk menunda pekerjaannya sejenak dan menikmati liburan tersebut. Mendengar permintaan suaminya yang begitu tulus, hati Dinda akhirnya luluh. Ia tidak ingin mengecewakan Lukman yang selalu berusaha menjadi penengah di antara dirinya dan keluarga suaminya. Dinda menghela napas panjang dan menjawab bahwa ia bersedia ikut. Lukman terdengar sangat lega dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah panggilan telepon berakhir, Dinda menatap Ibu Galuh dan Vida yang sedang menunggu jawabannya dengan wajah penuh harap. Dinda tersenyum tipis dan menyatakan bahwa ia akan ikut dalam liburan tersebut. Senyum kemenangan langsung merekah di wajah Ibu Galuh dan Vida.
Mereka berdua bersorak kegirangan dan memeluk Dinda secara bergantian. Ibu Galuh kemudian mengatakan bahwa ia menyerahkan segala urusan pemesanan tiket penerbangan kepada Dinda, karena ia menganggap Dinda lebih paham cara menggunakan aplikasi di telepon genggam. Dinda yang tidak ingin memperpanjang urusan akhirnya menyanggupi hal tersebut. Ia mengeluarkan kartu pembayarannya sendiri untuk memesan 3 tiket penerbangan kelas atas menuju kota wisata tersebut. Ia sama sekali tidak keberatan mengeluarkan uang dari hasil keringatnya sendiri, karena ia menganggap ini sebagai bentuk bakti kepada mertuanya dan untuk menyenangkan hati suaminya. Keesokan paginya, mereka bertiga sudah berada di bandar udara. Suasana bandar udara sangat ramai oleh calon penumpang yang berlalu lalang. Dinda tampil anggun dan rapi, membawa satu koper berukuran sedang. Sementara itu, Ibu Galuh dan Vida membawa barang bawaan yang sangat banyak seolah-olah mereka akan pindah rumah. Begitu turun dari kendaraan, Ibu Galuh langsung mengeluh sakit pinggang dan menyerahkan 2 koper besarnya kepada Dinda. Vida juga melakukan hal yang sama. Ia beralasan tangannya kram dan menyerahkan tas jinjingnya kepada Dinda. Dinda tidak banyak bicara dan hanya menuruti permintaan mereka sambil mendorong troli barang seorang diri. Ibu Galuh dan Vida berjalan melenggang dengan santai di depan Dinda tanpa menoleh sedikit pun. Dinda mencoba bersabar dan menganggap ini sebagai ujian kecil di awal liburan mereka. Saat mereka tiba di ruang tunggu keberangkatan, Dinda mencari tempat duduk untuk mereka bertiga. Setelah menata barang-barang, Dinda berpamitan sebentar untuk pergi ke toilet. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia teringat bahwa telepon genggamnya tertinggal di atas troli barang. Dinda berbalik arah dan berjalan tanpa menimbulkan suara. Saat ia hampir sampai di tempat duduk mereka, Dinda menghentikan langkahnya. Ia mendengar sayup-sayup suara Vida yang sedang berbicara dengan seseorang melalui panggilan telepon. Vida tertawa pelan dan berkata dengan nada meremehkan. "Tenang saja, liburan kali ini dibayari penuh sama kakak ipar. Mesin uang kita sudah aman." Ibu Galuh yang duduk di sebelah Vida ikut tertawa kecil dan menepuk paha putrinya sebagai tanda setuju. Darah Dinda seakan berhenti mengalir mendengar kalimat tersebut. Semua kebaikan dan kata-kata manis yang ia dengar kemarin hanyalah kepalsuan belaka. Mereka tidak benar-benar ingin menjalin kedekatan keluarga. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk membiayai gaya hidup mewah yang tidak mampu mereka bayar sendiri. Dinda menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak marah, apalagi menangis. Ia adalah seorang wanita cerdas yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak begitu saja. Dinda berbalik dan berjalan menuju toilet dengan langkah yang tenang. Di depan cermin toilet, ia merapikan hijabnya dan tersenyum dingin. Rencana liburan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh mertua dan adik iparnya. Perjalanan udara memakan waktu sekitar 2 jam sebelum akhirnya pesawat mendarat dengan mulus di bandar udara kota wisata tersebut. Cuaca sangat cerah dengan hembusan angin yang membawa aroma laut. Vida langsung sibuk dengan telepon genggamnya, mengambil banyak sekali gambar dan merekam video untuk diunggah ke media sosial miliknya. Ia berjalan dengan gaya yang sangat angkuh, seolah-olah ia adalah seorang selebritas terkenal. Ibu Galuh juga tidak mau kalah. Ia terus memperbaiki letak kacamatanya dan berjalan mendahului Dinda. Dinda lagi-lagi harus mengurus semua barang bawaan mereka dari tempat pengambilan bagasi hingga menuju ke area penjemputan. Dinda menyewa sebuah kendaraan roda 4 yang sangat nyaman untuk mengantar mereka menuju penginapan. Di dalam kendaraan, Ibu Galuh dan Vida terus berbicara tanpa henti tentang tempat-tempat mahal yang akan mereka kunjungi dan makanan mewah yang akan mereka cicipi. Dinda hanya duduk diam di kursi depan, menata pemandangan jalan sambil menyusun langkah selanjutnya di dalam kepala. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kendaraan mereka akhirnya memasuki sebuah kawasan penginapan termewah di kota tersebut. Bangunan penginapan itu berdiri megah dengan arsitektur yang sangat indah. Taman-taman yang tertata rapi dan kolam air mancur yang besar menyambut kedatangan mereka. Petugas penginapan langsung menghampiri kendaraan mereka untuk membukakan pintu dan membawakan barang-barang bawaan. Vida terlihat sangat kegirangan melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia langsung berlari kecil menuju ruang penerimaan tamu sambil terus merekam setiap sudut bangunan. Ibu Galuh mengikuti dari belakang dengan wajah yang sangat puas. Dinda berjalan di belakang mereka dengan langkah santai, mengamati setiap gerak-gerik ibu mertua dan adik iparnya. Saat tiba di meja pendaftaran masuk, Ibu Galuh langsung mengambil alih pembicaraan dengan petugas penerima tamu. Ia berbicara dengan nada yang sangat percaya diri, seolah-olah ia adalah tamu kehormatan di tempat itu. Petugas menyapa mereka dengan ramah dan menanyakan nama pemesan kamar. Ibu Galuh menyebutkan namanya sendiri. Rupanya, Ibu Galuh memang sudah memesan kamar sebelumnya menggunakan namanya.
Namun ia hanya membayar sebagian kecil sebagai tanda jadi menggunakan kartu pembayarannya yang memiliki batas sangat rendah. Ia tahu persis bahwa saat pendaftaran masuk, petugas akan meminta sisa pembayaran penuh beserta dana jaminan. Siasat Ibu Galuh adalah membiarkan Dinda yang maju untuk melunasi semuanya saat petugas meminta sisa tagihan tersebut. Petugas penerima tamu memeriksa data di dalam komputer dan mengangguk pelan. Petugas itu kemudian menyerahkan satu buah kunci kamar kepada Ibu Galuh. Ibu Galuh mengambil kunci tersebut dengan senyum lebar, lalu menoleh ke arah Dinda yang berdiri tenang di sampingnya. Ibu Galuh memasang wajah terkejut yang sangat dibuat-buat. Ia menepuk dahinya sendiri dan menatap Dinda dengan tatapan bersalah yang palsu. "Aduh Dinda, ibu lupa sekali memesan kamar untukmu." "Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi?" ucap Ibu Galuh dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar meyakinkan. Vida yang berdiri di belakang ibunya menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawa. Ia tahu persis bahwa ibunya sedang berakting. Ibu Galuh kemudian melanjutkan perkataannya dengan wajah memelas. "Kamu tidur di kursi ruang tunggu utama ini saja ya malam ini? Besok ibu usahakan cari penginapan murah di luar untukmu. Kamu kan masih muda, pasti kuat kalau cuma tidur di luar semalaman." Dinda menatap mata ibu mertuanya lekat-lekat. Tidak ada sedikit pun rasa panik atau bingung di wajah Dinda. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah jebakan. Ibu Galuh dan Vida berharap Dinda akan merasa malu atau marah, lalu pada akhirnya mengalah dan menyewa satu kamar tambahan yang sangat mahal untuk dirinya sendiri, atau bahkan membayar kamar besar untuk mereka semua menggunakan kartu pembayarannya. Mereka berpikir bahwa Dinda yang menjaga nama baik keluarga tidak akan membuat keributan di tempat umum seperti ini. Namun, tebakan mereka sepenuhnya salah. Dinda sama sekali tidak berniat mengeluarkan kartu pembayarannya di meja tersebut. Ia tidak akan membiarkan uang hasil kerja kerasnya digunakan untuk memanjakan orang-orang yang tidak menghargainya. Dinda mengukir senyuman yang sangat manis di wajahnya. Senyuman yang membuat Ibu Galuh dan Vida sedikit kebingungan karena reaksi itu sama sekali di luar dugaan mereka. "Oh, tidak apa-apa, Ibu. Selamat istirahat," jawab Dinda dengan suara yang sangat tenang dan lembut. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Dinda langsung membalikkan badannya. Ia menghampiri petugas yang membawa barang-barang mereka, lalu menunjuk koper miliknya sendiri. Dinda mengambil kopernya dan menyeretnya dengan anggun menuju pintu keluar utama penginapan tersebut. Langkahnya sangat mantap dan tidak ragu-ragu sama sekali. Ibu Galuh dan Vida berdiri mematung di depan meja pendaftaran masuk. Mulut mereka sedikit terbuka karena terkejut melihat Dinda yang benar-benar pergi meninggalkan mereka begitu saja. Mereka mengira Dinda akan merengek atau setidaknya berdebat. Namun wanita berhijab itu justru melenggang pergi tanpa beban. "Nyonya, mohon maaf, untuk sisa pembayaran dan dana jaminannya menggunakan kartu pembayaran yang mana?" tegur petugas penerima tamu, membuyarkan lamunan Ibu Galuh. Ibu Galuh tersentak kaget. Ia menatap petugas itu, lalu menatap pintu keluar di mana bayangan Dinda sudah menghilang. Wajah Ibu Galuh mulai memucat. Ia tidak memiliki uang yang cukup di dalam kartunya untuk melunasi biaya penginapan mewah tersebut. Rencananya untuk menjadikan Dinda sebagai pahlawan yang membayar semua tagihan telah gagal total. Kini, ia dan putrinya harus menghadapi petugas penginapan tanpa kehadiran mesin uang yang mereka andalkan. Sementara itu, di luar bangunan penginapan, Dinda menghirup udara segar dan memesan sebuah kendaraan melalui telepon genggamnya menuju tempat yang jauh lebih indah. Tempat di mana ia akan menikmati liburannya dengan tenang sambil menunggu sandiwara mertuanya hancur berkeping-keping. Kendaraan yang ditumpangi Dinda melaju membelah jalanan kota wisata yang dipenuhi pepohonan rindang di sisi kanan dan kirinya. Angin sepoi-sepoi masuk melalui celah jendela kaca yang sengaja diturunkan sedikit, membawa udara segar yang menenangkan pikiran. Dinda duduk bersandar di kursi penumpang sambil memejamkan mata sejenak, membiarkan segala rasa penat dan kekecewaan perlahan menguap dari dalam kepalanya. Keputusannya untuk meninggalkan ibu mertua dan adik iparnya di tempat penginapan mewah tadi bukanlah sebuah tindakan yang gegabah. Ia sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Selama ini ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik, selalu menuruti apapun permintaan mereka demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, apa yang ia dengar di bandar udara tadi benar-benar menghancurkan sisa rasa hormat yang ia miliki. Mereka tidak menganggapnya sebagai keluarga, melainkan hanya sebagai sumber uang untuk memuaskan keserakahan mereka. Dinda membuka matanya saat kendaraan mulai berbelok memasuki sebuah kawasan pribadi yang jauh dari keramaian pusat kota wisata tersebut. Tujuan Dinda adalah sebuah villa pribadi yang sangat tertutup dan eksklusif. Tempat ini terkenal dengan pelayanannya yang luar biasa dan tingkat privasi yang sangat tinggi. Begitu turun dari kendaraan,
Dinda langsung disambut oleh beberapa petugas yang tersenyum ramah dan membawakan barang bawaannya. Ia diantar menuju bangunan villa miliknya yang dikelilingi oleh taman bunga yang bermekaran dan sebuah kolam renang yang airnya sangat jernih. Suasana di tempat itu sangat hening. Hanya terdengar suara gemericik air dan kicauan burung yang saling bersahutan. Dinda melangkah masuk ke dalam bangunan dan merasakan kesejukan seketika. Perabotan di dalam villa itu tertata dengan sangat elegan, memancarkan kesan mewah namun tetap hangat. Dinda duduk di tepi tempat tidur yang sangat empuk, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Setelah beristirahat sejenak, Dinda teringat akan satu hal yang sangat penting. Sebelum berangkat berlibur, ia sempat memberikan sebuah kartu pembayaran tambahan miliknya kepada Ibu Galuh dengan alasan untuk memudahkan transaksi jika sewaktu-waktu ada keperluan mendesak saat di jalan. Dinda tahu betul bagaimana tabiat ibu mertuanya itu. Jika ia membiarkan kartu itu tetap aktif, Ibu Galuh pasti akan menggunakannya untuk membayar semua biaya penginapan dan gaya hidup mewahnya di sana. Dinda segera mengambil telepon genggamnya dan menghubungi layanan pelanggan bank penyedia kartu pembayarannya. Dengan suara yang tegas dan tenang, Dinda meminta petugas bank untuk segera memblokir kartu tambahan yang dipegang oleh ibu mertuanya tersebut. Setelah mendapat kepastian bahwa kartu itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk transaksi apapun, Dinda memutuskan untuk mematikan telepon genggamnya sama sekali. Ia meletakkan benda persegi itu di atas meja rias dan melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia ingin menikmati sisa hari ini tanpa ada gangguan dari siapapun. Sementara itu, di tempat penginapan yang jauh lebih ramai, kepanikan sempat melanda Ibu Galuh saat melihat Dinda benar-benar pergi meninggalkannya. Namun, Ibu Galuh bukanlah orang yang mudah menyerah pada keadaan. Dengan segala akal bulusnya, ia membujuk petugas penerima tamu dan menggunakan kartu pembayaran miliknya sendiri yang batas saldonya sangat kecil hanya untuk menutupi biaya jaminan awal agar mereka bisa masuk ke dalam kamar. Ibu Galuh sangat yakin bahwa ia bisa mengatasi masalah sisa pembayaran nanti dengan menggunakan kartu tambahan milik Dinda yang masih tersimpan aman di dalam dompetnya. Setelah berhasil mendapatkan kunci, Ibu Galuh dan Vida melangkah masuk ke dalam kamar mereka yang sangat luas dan mewah. Vida langsung melompat ke atas tempat tidur dan berteriak kegirangan. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai merekam setiap sudut ruangan untuk dipamerkan kepada teman-temannya di media sosial. Ibu Galuh merasa sangat puas melihat senyum lebar di wajah putrinya. Ia merasa berhasil memenangkan pertarungan melawan Dinda hari ini. Merasa lelah setelah perjalanan panjang, Ibu Galuh dan Vida memutuskan untuk memesan layanan kamar. Mereka mengambil buku menu yang terletak di atas meja dan mulai menunjuk berbagai macam makanan dan minuman mahal tanpa melihat harganya sama sekali. Mereka memesan berbagai jenis daging panggang, sup iga, aneka hidangan penutup yang manis, dan minuman perasan buah segar yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga normal di luar sana. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah menghabiskan semua makanan tersebut, mereka memanggil petugas layanan perawatan pijat ke kamar mereka. Selama 2 jam penuh, mereka dimanjakan dengan pijatan seluruh tubuh yang sangat merelaksasi otot-otot mereka. Mereka benar-benar menikmati gaya hidup orang kaya tanpa memikirkan siapa yang harus menanggung semua biaya tersebut. Hari beranjak sore dan matahari mulai menyembunyikan sinarnya. Ibu Galuh dan Vida yang baru saja terbangun dari tidur siang mereka kembali merasa lapar. Vida merengek kepada ibunya bahwa ia sangat ingin memakan hidangan laut termahal yang menjadi menu andalan di tempat penginapan tersebut. Vida berdalih bahwa liburan mereka tidak akan lengkap jika belum mencicipi hidangan laut berukuran raksasa yang diolah oleh koki ternama. Ibu Galuh yang selalu memanjakan putrinya itu langsung setuju. Ia mengangkat gagang telepon dan menghubungi pihak restoran penginapan untuk mengantarkan hidangan laut termahal beserta beberapa hidangan pendamping lainnya ke kamar mereka. Ibu Galuh tertawa pelan, membayangkan betapa kesalnya Dinda nanti saat menerima tagihan yang membengkak. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar mereka. Vida berlari dengan penuh semangat untuk membukakan pintu, mengira bahwa makanan lezat mereka sudah tiba. Namun, senyum Vida memudar saat melihat bukan kereta dorong berisi makanan yang datang, melainkan seorang petugas berpakaian sangat rapi yang membawa sebuah mesin pembayaran di tangannya. Petugas tersebut tersenyum sopan dan meminta izin untuk berbicara dengan Ibu Galuh. Vida memanggil ibunya dengan perasaan sedikit heran. Ibu Galuh berjalan mendekati pintu dengan wajah angkuh, bersiap untuk memberikan perintah lagi kepada petugas tersebut. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Nyonya. Kami ingin menginformasikan bahwa pesanan hidangan laut Anda sedang kami proses. Namun, sistem kami menunjukkan bahwa jaminan dana dari kartu awal yang Anda gunakan sudah habis karena biaya makanan dan layanan perawatan pijat sebelumnya.
Kami membutuhkan kartu pembayaran yang baru untuk menjamin seluruh sisa tagihan dan pesanan Anda selanjutnya. Ucap petugas tersebut dengan nada yang sangat sopan namun tegas. Mendengar penjelasan itu, Ibu Galuh mendengus pelan dan tersenyum meremehkan. Ia merasa petugas itu terlalu berlebihan. Dengan gaya yang sangat angkuh, Ibu Galuh berjalan menuju tas mewahnya, mengambil dompet, dan mengeluarkan kartu tambahan milik Dinda. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada petugas dengan gerakan tangan yang sombong. Petugas itu menerima kartu tersebut, memasukkannya ke dalam mesin, dan mengetikkan nominal tagihan yang harus ditahan sebagai jaminan. Ibu Galuh dan Vida menunggu dengan wajah yang sangat percaya diri, membayangkan hidangan laut mereka akan segera diantarkan setelah ini. Namun, suasana seketika berubah saat mesin pembayaran itu mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup keras. Petugas tersebut mengernyitkan dahi dan melihat layar mesin. Ia mencoba mengulang prosesnya sekali lagi, namun bunyi peringatan yang sama kembali terdengar. Petugas itu menatap Ibu Galuh dengan tatapan penuh penyesalan. Maaf Nyonya, transaksi ditolak. Kartu ini sudah diblokir oleh pemilik utama dan tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran apapun. Wajah Ibu Galuh seketika pucat pasi. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari dadanya. Vida yang berdiri di sampingnya juga terbelalak kaget. Tubuh Ibu Galuh tiba-tiba terasa lemas. Ia mengambil kembali kartu tersebut dengan tangan gemetar. Pikirannya seketika kosong. Tagihan makanan dan layanan perawatan tubuh yang sudah mereka nikmati sejak siang tadi pasti sangat besar. Dan kini mereka tidak memiliki cara apapun untuk membayarnya. Rencana liburan mewah yang mereka banggakan seketika berubah menjadi mimpi buruk yang paling menakutkan. Setelah petugas penginapan itu pergi meninggalkan kamar karena tidak mendapatkan kartu pembayaran yang sah, suasana di dalam ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan kesombongan seketika berubah menjadi sangat hening dan mencekam. Ibu Galuh duduk menjatuhkan dirinya di pinggir tempat tidur dengan tatapan kosong. Tangannya masih menggenggam erat kartu tambahan milik Dinda yang kini tidak lebih dari sekadar potongan plastik tidak berguna. Vida mondar-mandir di depan ibunya dengan wajah yang sangat panik. Ia terus menggerutu dan menyalahkan ibunya karena telah membiarkan Dinda pergi begitu saja di ruang tunggu utama tadi siang. Vida merengek bahwa ia tidak mau tahu urusan tagihan ini dan menuntut ibunya untuk segera mencari jalan keluar. Mendengar rengekan putrinya yang tidak henti-hentinya, kepala Ibu Galuh terasa semakin berdenyut nyeri. Ia tahu persis bahwa mereka sudah terjebak dalam masalah yang sangat besar. Biaya penginapan mewah, makanan berlimpah, dan layanan perawatan tubuh yang sudah mereka gunakan pasti menelan biaya puluhan juta rupiah. Di tengah kepanikan dan rasa putus asa yang menyelimuti pikirannya, otak licik Ibu Galuh mulai bekerja mencari cara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari rasa malu dan tuntutan pihak penginapan hanyalah putranya sendiri, Lukman. Ibu Galuh menyadari bahwa ia harus memutarbalikkan fakta agar Lukman mau datang dan melunasi semua tagihan mereka. Ia harus membuat cerita seolah-olah Dinda adalah istri yang kejam dan tidak memiliki perasaan. Ibu Galuh segera mengambil telepon genggamnya dan mencari nomor kontak Lukman. Ia berdehem beberapa kali untuk mengatur suaranya, mencoba membuat nada suaranya terdengar sangat menyedihkan dan penuh penderitaan. Setelah merasa siap, ia menekan tombol panggil dan menempelkan benda itu ke telinganya. Di kota lain yang berjarak ratusan kilometer jauhnya, Lukman sedang memimpin sebuah rapat penting bersama beberapa rekan kerjanya. Suasana di dalam ruang rapat sangat serius ketika tiba-tiba telepon genggam Lukman yang diletakkan di atas meja bergetar keras. Lukman melihat nama ibunya tertera di layar. Awalnya ia berniat untuk mengabaikan panggilan itu karena tidak ingin mengganggu jalannya rapat. Namun panggilan itu terus berulang hingga 3 kali. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada keluarganya yang sedang berlibur, Lukman akhirnya meminta izin kepada rekan-rekannya untuk keluar ruangan sejenak. Ia berjalan menuju lorong yang lebih sepi dan mengangkat panggilan tersebut. Halo, Ibu, ada apa? Aku sedang rapat. Sapa Lukman dengan nada suara yang sedikit berbisik. Belum sempat Lukman menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tangisan histeris dari seberang telepon. Ibu Galuh menangis terseduh-seduh, seolah-olah ia baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Lukman seketika panik. Jantungnya berdebar kencang mendengar ibunya menangis seperti itu. Lukman, cepat tolong ibu. Nak, istrimu kurang ajar. Dia meninggalkan ibu dan Vida begitu saja di penginapan ini tanpa uang sepeser pun. Jerit Ibu Galuh di telepon sambil terus berpura-pura menangis. Lukman mengerutkan dahinya. Ia merasa sangat kebingungan dengan perkataan ibunya. Maksud ibu bagaimana? Bukankah kalian berangkat bersama-sama? Dinda di mana sekarang?
Ibu tidak tahu dia pergi kemana. Saat sampai di penginapan, dia tiba-tiba marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dia menolak membayar kamar dan langsung pergi meninggalkan kami begitu saja dengan semua barang bawaan ini. Sekarang pihak penginapan terus menagih pembayaran kepada ibu, padahal kamu tahu sendiri uang ibu sangat terbatas. Vida sampai ketakutan. Nak, tega sekali istrimu melakukan ini pada keluarga suaminya sendiri. Racau ibu Galuh, menyusun kebohongan dengan sangat rapi dan meyakinkan. Mendengar penjelasan ibunya, darah Lukman seakan mendidih. Ia merasa sangat terkejut sekaligus kecewa. Selama ini ia mengenal Dinda sebagai sosok wanita yang sangat sabar dan bertanggung jawab. Sangat sulit baginya untuk percaya bahwa istrinya bisa bertindak sekejam itu kepada ibu dan adik kandungnya sendiri. Namun, suara tangisan ibunya yang terdengar begitu menyayat hati membuat logika Lukman tertutup oleh emosi sesaat. Ia merasa gagal melindungi ibunya. Tanpa berpikir panjang lagi, Lukman berusaha menenangkan ibunya. Ia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini dan menyusul mereka ke kota wisata tersebut hari itu juga. Setelah menutup telepon, Lukman segera kembali ke ruang rapat. Ia memohon maaf kepada semua rekan kerjanya dan menyatakan bahwa ia harus menghentikan pekerjaannya hari ini juga karena ada keadaan darurat keluarga yang sangat mendesak. Ia menyerahkan seluruh berkas pekerjaan kepada wakilnya dan langsung bergegas mengemasi barang-barangnya. Lukman menggunakan telepon genggamnya untuk mencari penerbangan tercepat menuju kota wisata tersebut. Ia sama sekali tidak memedulikan harga tiket yang melonjak tinggi karena dibeli secara mendadak. Sepanjang perjalanan menuju bandar udara hingga duduk di dalam pesawat, pikiran Lukman terus dipenuhi oleh amarah dan rasa tidak percaya. Ia berulang kali mencoba menghubungi nomor Dinda, namun telepon genggam istrinya itu sama sekali tidak aktif, membuat Lukman semakin yakin bahwa cerita ibunya adalah kebenaran. Beberapa jam kemudian, Lukman akhirnya mendarat di kota wisata tersebut. Ia tidak langsung menuju penginapan tempat ibunya berada. Langkah pertamanya adalah mencari keberadaan istrinya terlebih dahulu untuk meminta pertanggungjawaban. Beruntung, Lukman memiliki akses untuk melacak lokasi telepon genggam istrinya melalui sebuah aplikasi keamanan yang memang sudah terpasang di telepon genggam mereka berdua sejak lama. Meskipun telepon genggam Dinda dalam keadaan mati, aplikasi tersebut masih menyimpan catatan lokasi terakhir sebelum perangkat itu dinonaktifkan. Lukman melihat titik lokasi tersebut dan segera menyewa kendaraan roda 4 untuk menuju ke sana. Kendaraan yang ditumpangi Lukman berhenti tepat di depan gerbang sebuah villa pribadi yang sangat mewah dan tertutup rapat. Lukman turun dari kendaraan dengan langkah yang terburu-buru dan wajah yang memerah menahan marah. Ia menghampiri petugas penjaga gerbang dan menyatakan bahwa ia adalah suami dari wanita yang menginap di dalam. Setelah melalui proses pemeriksaan identitas yang cukup ketat, petugas tersebut akhirnya mengizinkan Lukman masuk. Lukman melangkah melewati taman dan kolam renang tanpa memedulikan keindahan sekitarnya. Pintu utama villa tersebut sedikit terbuka. Lukman mendorong pintu itu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk dengan napas memburu. Di ruang santai villa tersebut, Dinda sedang duduk dengan tenang sambil membaca sebuah buku. Ia tampak sangat damai dan tidak terganggu sama sekali dengan kedatangan suaminya yang tiba-tiba. Melihat ketenangan istrinya, emosi Lukman langsung meledak. "Dinda, tega kamu melakukan ini pada ibu dan Vida? Mereka terlantar di sana dan kamu bersantai di sini tanpa beban sama sekali," bentak Lukman dengan suara keras. Dinda menutup bukunya perlahan. Ia meletakkan buku itu di atas meja, lalu berdiri dan menatap mata suaminya dengan tatapan yang sangat tenang. Sama sekali tidak ada rasa takut atau bersalah di wajahnya. Dinda tidak menjawab pertanyaan suaminya dengan kata-kata. Ia melangkah perlahan mengambil telepon genggamnya yang baru saja ia nyalakan beberapa menit yang lalu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dinda menekan tombol putar pada sebuah berkas rekaman suara dan meletakkan telepon genggam itu di hadapan Lukman. "Tenang saja, liburan kali ini dibayari penuh sama kakak ipar. Mesin uang kita sudah aman." Suara Vida terdengar sangat jelas dari alat pengeras suara, disusul oleh suara tawa kecil Ibu Galuh. Lukman terpaku, matanya membelalak lebar. Semua amarah yang tadi membakar dadanya seketika sirna, digantikan oleh rasa terkejut yang luar biasa. Ia menatap istrinya, lalu menatap telepon genggam itu secara bergantian. Pikirannya seakan berhenti bekerja saat menyadari makna dari rekaman singkat tersebut. Rekaman itu meruntuhkan semua kebohongan ibunya dalam hitungan detik. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah rekaman suara itu berakhir. Lukman berdiri mematung menatap telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Pikirannya berusaha mencerna kenyataan yang baru saja menghantamnya. Selama ini,
Ia selalu menganggap ibunya dan Vida sebagai keluarga yang harus ia lindungi dan sayangi sepenuh hati. Ia selalu percaya bahwa setiap keluhan mereka adalah sebuah kebenaran. Namun, suara tawa licik yang keluar dari alat pengeras suara tadi benar-benar meruntuhkan semua kepercayaan tersebut. Lukman menelan ludah. Tenggorokannya terasa sangat kering. Ia mengangkat pandangannya dan menatap Dinda. Istrinya itu berdiri dengan postur yang sangat tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Ketenangan Dinda justru membuat dada Lukman terasa semakin sesak oleh rasa bersalah yang luar biasa. Dinda melangkah perlahan menuju meja kecil di sudut ruangan dan mengambil sebuah map berisi beberapa lembar kertas. Ia berjalan kembali dan menyerahkan map tersebut ke tangan suaminya. Lukman membuka lembaran kertas itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Kertas-kertas itu adalah bukti rincian pemindahan dana dari rekening bank milik Dinda. Dinda menunjuk beberapa baris transaksi yang ditandai dengan tinta. Dinda menjelaskan dengan suara yang sangat datar bahwa selama beberapa bulan terakhir, Vida seringkali mencoba menggunakan data kartu pembayarannya untuk membeli barang-barang mewah secara sembunyi-sembunyi. Beberapa transaksi memang gagal, namun ada juga yang berhasil lolos tanpa sepengetahuan Lukman. Dinda mengatakan bahwa ia selama ini diam karena tidak ingin merusak hubungan persaudaraan antara Lukman dan adiknya. Namun, kejadian hari ini adalah puncak dari segalanya. Belum selesai Lukman terkejut dengan lembaran mutasi bank tersebut, Dinda mengambil telepon genggamnya kembali. Ia membuka sebuah pesan dari sistem perbankan dan menyodorkan layar telepon itu tepat di depan mata suaminya. Layar itu menampilkan pemberitahuan tagihan yang tertahan dari penginapan mewah tempat Ibu Galuh dan Vida berada. Nominal yang tertera di layar membuat mata Lukman membelalak. 25 juta rupiah. Dinda menatap langsung ke dalam mata suaminya. Mas, lihat sendiri. 25 juta dalam sehari, dan mereka berharap aku yang membayar semuanya. Kalimat Dinda meluncur dengan tenang namun sangat tajam, menembus langsung ke jantung pertahanan Lukman. 25 juta dalam waktu kurang dari 1 hari adalah jumlah yang sangat tidak masuk akal untuk sebuah liburan keluarga biasa. Lukman akhirnya menyadari bahwa ibunya sama sekali tidak berniat mendekatkan diri dengan Dinda. Tujuan utama mereka murni untuk menguras harta istrinya. Bayangan tentang tangisan histeris ibunya di telepon tadi kini terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat memuakan. Lukman merasa dadanya dihimpit batu besar. Kakinya terasa lemas hingga ia harus duduk di sofa. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air mata penyesalan mulai menetes membasahi pipinya. Ia merasa sangat bodoh dan gagal menjadi suami yang bisa diandalkan. Lukman menangis terisak dalam diam. Ia menyadari betapa jahatnya ia karena sempat meragukan kebaikan istrinya sendiri. Dinda yang melihat suaminya menangis tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan Lukman meluapkan penyesalannya. Setelah beberapa saat, Lukman mengangkat kepalanya. Matanya merah dan sembab. Ia menatap Dinda dengan pandangan yang penuh dengan rasa bersalah. Maafkan aku, Dinda. Selama ini aku sudah buta melihat kebaikan keluargaku sendiri. Suara Lukman terdengar serak dan bergetar. Ia berdiri dari sofa dan melangkah mendekati Dinda. Lukman meraih kedua tangan istrinya dan menggenggamnya dengan sangat erat. Ia meminta maaf berulang kali karena selalu meminta Dinda untuk bersabar dan mengalah demi keluarganya. Lukman berjanji bahwa mulai detik ini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk keluarganya sendiri, merendahkan dan memanfaatkan istrinya. Dinda membalas genggaman tangan suaminya. Ia mengangguk pelan, memberikan tanda bahwa ia memaafkan Lukman. Melihat ketegaran istrinya, Lukman merasa mendapat kekuatan baru. Ia menghapus sisa air mata di wajahnya. Tatapannya kini berubah menjadi sangat tajam dan penuh tekad. Ayo kita temui ibu. Biar aku yang selesaikan ini semua, sayang. Ucap Lukman dengan suara yang mantap. Mereka berdua melangkah keluar dari villa tersebut, siap menghadapi kebohongan Ibu Galuh dan Vida. Kendaraan yang membawa Lukman dan Dinda melaju membelah jalanan kota wisata menuju penginapan tempat Ibu Galuh dan Vida tertahan. Sepanjang perjalanan, Lukman hanya diam membisu sambil terus menggenggam erat tangan Dinda. Tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Ia sudah membulatkan tekad untuk memberikan pelajaran yang tegas kepada ibu dan adiknya. Kebaikan yang terus-menerus diberikan tanpa batas ternyata hanya menghasilkan keserakahan yang tidak berujung. Setibanya di halaman depan penginapan mewah tersebut, Lukman turun terlebih dahulu dan membukakan pintu untuk istrinya. Dinda melangkah turun dengan anggun. Wajahnya tetap setenang danau tanpa riak. Mereka berjalan beriringan memasuki pintu kaca utama penginapan yang dijaga ketat oleh petugas.
Suasana di ruang tunggu utama penginapan itu sedang tidak kondusif. Dari kejauhan, Lukman sudah bisa melihat ibu dan adiknya sedang berdebat sengit dengan beberapa petugas penerima tamu dan dua orang pria bertubuh tegap yang merupakan petugas keamanan setempat. Barang-barang bawaan mereka yang menggunung diletakkan sembarangan di dekat pilar besar. Ibu Galuh tampak sangat lelah dan wajahnya dibanjiri keringat. Sementara Vida berdiri di belakang ibunya sambil melipat tangan di dada dengan ekspresi wajah yang sangat kesal. Saat pandangan Ibu Galuh tanpa sengaja menangkap sosok Lukman yang berjalan mendekat, wajah wanita parubaya itu seketika berubah cerah. Ia seolah-olah melihat seorang penyelamat yang turun dari langit. Ibu Galuh langsung mendorong tubuh petugas yang menghalanginya dan berlari menghampiri putranya. Ia memasang wajah yang sangat menyedihkan, berharap Lukman akan langsung memeluk dan membelanya. Air mata buaya kembali mengalir deras dari sudut matanya. "Lukman, akhirnya kamu datang juga. Nak, lihat ini kelakuan istrimu. Dia berani kembali kemari setelah membuang kami begitu saja. Ibu dan Vida ditahan di sini tidak boleh kemana-mana sebelum membayar tagihan kotor ini." Adu Ibu Galuh sambil menunjuk wajah Dinda dengan jari telunjuknya yang bergetar. Vida juga ikut-ikutan merengek dan meminta kakaknya untuk segera menyelesaikan urusan ini agar mereka bisa segera istirahat. Petugas penerima tamu yang merasa disudutkan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Lukman. Petugas itu mengatakan bahwa tagihan makanan, minuman, dan layanan perawatan tubuh yang sudah dinikmati oleh Ibu Galuh dan Vida telah mencapai 25 juta rupiah. Namun semua kartu pembayaran yang diberikan ditolak oleh sistem perbankan. Mendengar rincian tagihan tersebut disebut secara lantang, Ibu Galuh melirik ke arah Lukman, menunggu putranya itu mengeluarkan kartu pembayaran sakti miliknya. Namun, apa yang diharapkan Ibu Galuh sama sekali tidak terjadi. Alih-alih marah kepada Dinda atau mengeluarkan dompet dari saku celananya, Lukman justru menepis tangan ibunya yang sedari tadi menarik-narik lengan kemejanya. Langkah Lukman sangat tenang saat ia maju satu langkah dan menggebrak meja penerima tamu dengan cukup keras. Suara gebrakan itu membuat beberapa tamu lain yang berada di sekitar tempat itu menoleh ke arah mereka. Ibu Galuh dan Vida terlonjak kaget melihat kemarahan Lukman yang tidak terduga. "Dinda tidak akan mengeluarkan satu keping uang pun untuk kalian," bentak Lukman dengan suara yang menggema di seluruh penjuru ruang tunggu. Ibu Galuh menatap putranya dengan mulut setengah terbuka. Ia sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Lukman, apa-apaan kamu ini? Ibu ini ibumu. Kamu mau membiarkan ibu ditangkap oleh pihak keamanan di sini?" Balas Ibu Galuh dengan suara yang mulai gemetar ketakutan. Lukman menatap mata ibunya dengan tatapan yang sangat dingin dan menusuk. Semua rasa hormatnya seakan hilang tertiup angin. "Ibu dan Vida yang pesan. Kalian yang bayar. Aku sudah tahu semua rencana licik kalian. Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian hanya menjadikan Dinda sebagai alat untuk membiayai keserakahan kalian?" Vida mencoba membuka mulut untuk membela diri. Namun tatapan tajam Lukman langsung membungkam bibirnya. Lukman mengeluarkan telepon genggamnya dan memutar kembali rekaman suara percakapan mereka di bandar udara tadi pagi. Suara tawa licik Vida dan Ibu Galuh mengalun jelas di tengah ruang tunggu utama itu, disaksikan oleh para petugas penginapan yang kini menatap mereka dengan penuh rasa jijik. Wajah Ibu Galuh dan Vida seketika pucat memutih. Sandiwara mereka telah terbongkar secara memalukan di depan umum. "Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menutupi keburukan kalian," ucap Lukman tegas. Ia kemudian menoleh ke arah petugas keamanan yang berdiri berjaga di sana. "Tolong selesaikan urusan pembayaran ini langsung dengan mereka berdua. Saya dan istri saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan tagihan ini." Setelah menegaskan kalimat tersebut, Lukman meraih tangan Dinda dan meremasnya dengan lembut. Dinda tersenyum tipis, merasa sangat bersyukur karena suaminya telah mengambil keputusan yang benar. Lukman menarik tangan istrinya dan berjalan memutar, meninggalkan meja penerima tamu tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ibu Galuh berteriak memanggil nama putranya dengan histeris, sementara Vida mulai menangis ketakutan saat dua orang petugas keamanan bertubuh tegap itu melangkah maju untuk mengamankan mereka. Lukman dan Dinda terus berjalan keluar dari pintu kaca, menghirup udara kebebasan dan membiarkan dua wanita serakah itu menanggung perbuatan mereka sendiri. Kepergian Lukman dan Dinda dari ruang tunggu penginapan mewah tersebut seolah menjadi penanda dimulainya penderitaan panjang bagi Ibu Galuh dan Vida. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap langsung mendekati mereka berdua dengan wajah tegas. Mereka tidak lagi bersikap ramah seperti saat pertama kali menyambut tamu. Petugas keamanan itu meminta Ibu Galuh dan Vida untuk ikut ke sebuah ruangan khusus di bagian belakang bangunan agar perdebatan mereka tidak mengganggu kenyamanan tamu-tamu lain yang sedang berlalu lalang. Awalnya Ibu Galuh menolak keras dan berusaha memberontak,
Namun petugas keamanan itu dengan sigap menahan pergerakan barang-barang bawaan mereka. Petugas itu menegaskan bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan kawasan penginapan atau mengambil sehelai pakaian pun sebelum seluruh tagihan sebesar 25 juta rupiah diselesaikan malam itu juga. Vida mulai menangis sesenggukan. Kakinya terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada lengan ibunya. Ruangan khusus tempat mereka dibawa terasa sangat dingin. Sangat berbanding terbalik dengan kemewahan kamar yang sempat mereka nikmati siang tadi. Di dalam ruangan tertutup itu, Ibu Galuh dipaksa untuk duduk berhadapan dengan petugas penagihan. Ia mencoba memohon dan merengek, menceritakan kebohongan bahwa menantunya baru saja merampok semua uangnya. Namun pihak penginapan sudah tidak mau mendengar alasan apapun. Mereka sudah melihat sendiri bukti rekaman suara yang diputar oleh Lukman tadi. Menyadari bahwa air matanya tidak lagi berguna, Ibu Galuh mulai menghubungi beberapa kerabat dan teman-temannya di kota asal. Ia menelepon mereka satu persatu, memohon pinjaman uang dengan alasan sedang mengalami musibah di kota wisata. Namun, karena sifat Ibu Galuh yang selama ini dikenal pelit dan sering merendahkan orang lain, tidak ada satupun kerabat yang bersedia membantunya. Beberapa dari mereka bahkan langsung mematikan telepon saat Ibu Galuh mulai menyebutkan angka puluhan juta. Keputusasaan mulai merayapi pikiran wanita paruh baya itu. Ia menatap putrinya yang terus menangis di pojok ruangan dengan perasaan hancur. Tidak ada jalan keluar lain. Ibu Galuh akhirnya menatap tajam ke arah tas mewah dan perhiasan yang menempel di tubuh putrinya. Ia memaksa Vida untuk menjual barang-barang berharga tersebut demi menutupi sebagian tagihan. Vida menolak keras. Ia memeluk tas kesayangannya dengan erat sambil berteriak bahwa barang-barang itu adalah modalnya untuk tampil gaya di media sosial. Namun, Ibu Galuh membentak putrinya dengan sangat keras, mengingatkan bahwa mereka bisa diserahkan ke pihak berwajib jika tidak bisa membayar. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir, Vida terpaksa membuka aplikasi perpesanan di telepon genggamnya. Ia menghubungi seorang pedagang barang bekas mewah di kota wisata itu dan mengirimkan foto tas, jam tangan, dan beberapa perhiasan emasnya. Pedagang itu datang setengah jam kemudian ke ruang tunggu penginapan. Melihat kondisi Vida yang sangat mendesak membutuhkan uang tunai, sang pedagang dengan kejam menawar semua barang itu dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga beli aslinya. "Ibu, tas kesayanganku laku sangat murah. Bagaimana aku bisa bergaya lagi di media sosial?" Tangis Vida pecah saat pedagang itu menyerahkan sejumlah uang tunai dan pergi membawa semua barang-barang kebanggaannya. Hati Vida hancur lebur. Namun uang hasil penjualan barang-barang itu masih belum cukup untuk menutupi total tagihan mereka yang mencapai 25 juta rupiah. Uang tersebut hanya berjumlah belasan juta. Mereka masih kekurangan banyak uang. Keringat dingin mengucur deras di dahi Ibu Galuh. Waktu terus berjalan dan pihak penginapan mulai memberikan peringatan terakhir. Dalam keadaan yang sangat terdesak dan pikiran yang kacau, Ibu Galuh melihat sebuah iklan layanan pinjaman daring di telepon genggamnya. Layanan itu menjanjikan pencairan dana dalam hitungan menit tanpa persyaratan yang rumit. Ibu Galuh tidak memikirkan bunga yang mencekik atau denda keterlambatan yang bisa menghancurkan hidupnya nanti. Ia langsung mengunduh aplikasi tersebut, memasukkan data dirinya, dan mengambil foto wajahnya dengan sangat tergesa-gesa. Kurang dari 15 menit kemudian, sejumlah dana masuk ke rekening bank miliknya. Bunga pinjaman itu sangat besar, namun Ibu Galuh merasa lega karena nyawanya terselamatkan malam itu. Ia segera menyatukan uang tersebut dengan hasil penjualan tas putrinya dan membawanya ke meja pembayaran. Setelah menghabiskan seluruh sisa harga dirinya, Ibu Galuh melunasi tagihan tersebut. Petugas penerima tamu memberikan secari kertas bukti pelunasan dan mempersilakan mereka untuk pergi. Mereka harus menyeret koper-koper besar mereka sendiri keluar dari kawasan penginapan mewah itu di tengah malam yang dingin. Tidak ada senyum ramah atau bantuan dari petugas. Yang ada hanyalah tatapan sinis dari orang-orang di sekitar mereka. Ibu Galuh dan Vida berjalan menyusuri jalanan yang sepi mencari tempat berteduh. Uang mereka benar-benar habis terkuras. Mereka bahkan harus menahan lapar karena tidak mampu membeli makanan. Malam itu, mereka terpaksa tidur di atas kursi keras di sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang letaknya cukup jauh dari kawasan wisata. Tubuh mereka menggigil kedinginan, digigit nyamuk, dan dihantui rasa takut. Vida terus menangis semalaman, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam satu hari. Keesokan paginya, matahari bersinar terik menyengat kulit. Ibu Galuh dan Vida terbangun dengan tubuh yang terasa remuk dan bau yang tidak sedap. Namun, setitik harapan masih tersisa di hati mereka. Mereka mengingat bahwa Dinda telah membelikan mereka tiket pesawat kelas atas untuk pulang ke kota asal. Mereka berpikir bahwa setelah sampai di rumah nanti, mereka bisa menyusun rencana baru untuk membujuk Lukman.
Berbekal uang koin sisa hasil penjualan barang bekas semalam, mereka menumpang kendaraan umum kelas bawah menuju bandar udara. Sepanjang perjalanan, mereka harus berhimpitan dengan banyak orang dan mencium aroma keringat yang menyengat, sebuah hal yang sangat dihindari oleh Vida selama ini. Sesampainya di bandar udara, mereka langsung menuju meja pendaftaran dengan sisa-sisa kesombongan yang mereka miliki. Ibu Galuh menyerahkan kartu identitasnya kepada petugas dengan harapan bisa segera masuk ke ruang tunggu khusus penumpang kelas atas yang menyediakan banyak makanan gratis. Ia membayangkan bisa menyantap makanan enak untuk mengisi perutnya yang keroncongan sejak semalam. Namun, petugas wanita di balik meja itu menatap layar komputernya dengan dahi berkerut. Petugas itu kemudian menatap Ibu Galuh dengan senyum yang dipaksakan. "Maaf Ibu. Tiket pesawat atas nama Anda berdua sudah dibatalkan secara permanen oleh Bapak Lukman tadi malam. Seluruh dana pengembalian tiket tersebut juga sudah dialihkan kembali ke rekening pemilik utama. Anda tidak terdaftar dalam penerbangan manapun hari ini," ucap petugas tersebut dengan nada yang sangat datar. Bumi seakan berhenti berputar bagi Ibu Galuh. Ia mematung mendengarkan penjelasan petugas tersebut. Vida yang berdiri di belakangnya langsung menjerit histeris. Harapan terakhir mereka untuk pulang dengan nyaman telah dihancurkan hingga tak bersisa oleh Lukman. Mereka kini benar-benar terjebak di pulau seberang, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa ada satu orang pun yang bersedia menolong mereka. Keduanya tersungkur di lantai bandar udara, menangisi kebodohan dan keserakahan mereka sendiri yang kini berbalik menghancurkan hidup mereka. Sementara Ibu Galuh dan Vida menangisi nasib mereka di lantai bandar udara, di sisi lain kota wisata tersebut, Lukman terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat ringan. Sinar matahari pagi menembus celah tirai kamar villa pribadinya, memberikan kehangatan yang sangat menenangkan. Ia menoleh ke samping dan melihat Dinda yang sedang merapikan lipatan hijabnya di depan cermin. Lukman tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur yang teramat dalam karena ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia beranjak dari tempat tidur, menghampiri istrinya, dan memeluknya dari belakang. Ia berbisik pelan, mengucapkan terima kasih karena Dinda telah membuka matanya dan menyelamatkan rumah tangga mereka dari kehancuran. Dinda membalas pelukan suaminya dengan lembut. Hari itu, mereka sepakat untuk melupakan semua beban dan menikmati sisa waktu liburan tersebut berdua saja. Mereka menghabiskan waktu dengan makan siang di restoran pinggir pantai yang indah, berjalan-jalan menikmati deburan ombak, dan berbicara dari hati ke hati tentang masa depan keluarga kecil mereka tanpa campur tangan orang lain. Lukman merasa sangat bangga memiliki istri sekuat dan sebaik Dinda. Saat mereka sedang duduk bersantai menikmati pemandangan matahari terbenam, Lukman meminta izin untuk mengambil sebuah gambar. Dinda tersenyum ke arah kamera telepon genggam suaminya, menampilkan wajah cantiknya yang dibalut hijab rapi. Lukman menatap hasil gambar itu dengan penuh kekaguman. Tanpa ragu sedikit pun, Lukman membuka aplikasi media sosialnya. Ia mengunggah foto tersebut dengan sebuah tulisan yang sangat menyentuh hati. Tulisan itu berbunyi, "Ratuku, tidak ada yang boleh merendahkannya lagi, bahkan keluargaku sendiri." Lukman sengaja membuat kiriman itu dapat dilihat oleh semua kerabat dan teman-temannya, sebagai bentuk penegasan bahwa Dinda adalah satu-satunya wanita yang paling berharga di dalam hidupnya saat ini. Ia menutup telepon genggamnya dan kembali menggenggam tangan istrinya. Di saat yang sama, penderitaan Ibu Galuh dan Vida memasuki babak yang paling menyiksa. Setelah diusir dari bandar udara karena mencoba membuat keributan, mereka berjalan tanpa arah di bawah terik matahari. Mereka benar-benar kehabisan uang dan terpaksa harus meminta bantuan dari orang-orang yang berlalu lalang hanya untuk membeli sebotol air minum. Rasa lapar dan haus membuat tubuh mereka semakin lemah. Karena tidak memiliki biaya untuk menyewa kendaraan yang layak, mereka akhirnya memohon kepada seorang sopir truk pengangkut barang yang kebetulan akan menyeberang pulau untuk memberikan mereka tumpangan gratis. Sopir truk itu merasa kasihan dan mengizinkan mereka duduk di bagian belakang truk yang terbuka, berdesakan dengan tumpukan karung berisi sayuran yang mulai membusuk. Perjalanan menggunakan truk barang itu terasa seperti di neraka. Vida yang biasanya selalu berada di ruangan sejuk ini harus menahan panasnya terik matahari dan debu jalanan yang menempel di seluruh tubuhnya. Kulit wajahnya yang sering dirawat di tempat mahal kini mulai memerah dan terbakar. Ibu Galuh terus mengeluh kesakitan di bagian punggungnya karena harus duduk di atas papan kayu yang sangat keras. Setiap kali truk melintasi jalanan yang berlubang, tubuh mereka terpental dan menghantam karung-karung sayuran yang berbau menyengat. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam jika menggunakan pesawat, kini harus ditempuh selama belasan jam dengan penuh siksaan. Tidak ada air bersih untuk mencuci muka, tidak ada makanan enak,
hanya debu dan rasa malu yang menemani mereka di sepanjang perjalanan darat tersebut. Setelah truk barang itu menurunkan mereka di pelabuhan penyeberangan antar pulau, penderitaan mereka masih belum berakhir. Mereka harus menyambung perjalanan menggunakan kapal laut penumpang kelas ekonomi paling bawah. Tiket kapal tersebut dibeli menggunakan uang hasil mengemis dari para penumpang lain di pelabuhan. Saat mereka melangkah masuk ke dalam kapal, aroma bahan bakar mesin yang bercampur dengan bau keringat ratusan penumpang langsung menusuk hidung. Mereka tidak mendapatkan tempat duduk dan terpaksa harus menggelar lembaran koran bekas di sudut lorong kapal yang sempit. Angin laut malam yang sangat kencang menembus pakaian mereka yang tipis. Kapal itu berguncang hebat setiap kali dihantam ombak besar, membuat isi perut Ibu Galuh seakan diaduk-aduk. Ia mengalami mabuk laut yang sangat parah. Sepanjang malam, Ibu Galuh terus muntah-muntah hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Vida hanya bisa duduk meringkuk sambil menahan rasa jijik melihat kondisi ibunya sendiri. Saat pagi menyingsing, kapal masih terus berlayar membelah lautan. Vida yang tidak bisa memejamkan mata sama sekali merasa sangat bosan dan frustrasi. Ia merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan telepon genggamnya yang kebetulan masih memiliki sedikit daya baterai. Ia berniat mencari hiburan sesaat untuk melupakan penderitaannya. Vida membuka aplikasi media sosialnya. Namun, hal pertama yang muncul di beranda layarnya adalah kiriman terbaru dari akun milik kakaknya, Lukman. Mata Vida tertuju pada foto Lukman yang sedang tersenyum bahagia bersanding dengan Dinda yang tampak sangat anggun dan bersinar. Vida membaca tulisan yang menyertai foto tersebut secara perlahan. "Retu, tidak ada yang boleh merendahkannya lagi, bahkan keluargaku sendiri." Tulisan itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Vida. Kakak kandung yang selama ini menjadi mesin uang dan pelindungnya, kini secara terang-terangan membuangnya dan memuja wanita yang sangat ia benci. Vida menyadari bahwa Lukman sengaja mengunggah tulisan itu untuk menyindir dan memutuskan hubungan dengan mereka berdua. Semua teman sosialitanya pasti sudah melihat unggahan tersebut dan mulai menertawakan kejatuhan keluarganya. Darah Vida mendidih. Wajahnya memerah menahan amarah dan kebencian yang sudah memuncak. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Vida menjerit marah dengan suara yang sangat melengking, membuat seluruh penumpang yang ada di lorong kapal terbangun dan menatapnya dengan tatapan sinis dan terganggu. Tanpa berpikir panjang, Vida mengangkat telepon genggamnya tinggi-tinggi dan membantingnya dengan sekuat tenaga ke lantai besi geladak kapal. Benda canggih itu hancur berkeping-keping. Ia menangis histeris, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, kehormatannya, dan kakak kandungnya telah lenyap. Penderitaan perjalanan darat dan laut ini baru setengah jalan, namun mental Vida dan ibunya sudah hancur tak tersisa. Perjalanan darat dan laut yang terasa seperti siksaan tanpa akhir itu akhirnya membawa Ibu Galuh dan Vida tiba di kota asal mereka. Setelah turun dari pelabuhan penyeberangan, mereka terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya, karena tidak ada satupun kendaraan umum yang bersedia memberikan tumpangan secara cuma-cuma. Cuaca siang itu sangat panas terik, menambah penderitaan fisik dan batin yang sudah mereka rasakan selama berhari-hari. Pakaian yang mereka kenakan sudah sangat kotor, dipenuhi noda debu jalanan dan bau keringat yang menyengat tajam. Rambut mereka berantakan tidak karuan akibat hembusan angin laut malam sebelumnya. Kulit wajah Vida yang terbakar matahari kini mulai mengering dan terasa sangat perih. Sementara Ibu Galuh berjalan tertatih-tatih sambil memegangi perutnya yang masih bergejolak akibat mabuk laut parah. Mereka berdua berjalan gontai menyusuri pinggiran jalan raya. Terlihat persis seperti sepasang gelandangan malang yang kehilangan arah. Namun, di balik penderitaan dan tubuh yang sudah melemah itu, masih ada sedikit kelicikan yang tersisa di dalam benak Ibu Galuh. Sepanjang langkah kaki menuju rumah Lukman dan Dinda, Ibu Galuh terus menyusun rencana di kepalanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ikatan darah lebih kuat daripada segalanya. Ia berpikir bahwa sekeras apapun Lukman membentak dan marah di tempat penginapan waktu itu, putranya tersebut pasti akan langsung luluh ketika melihat ibu kandungnya kembali dalam keadaan sakit-sakitan dan sangat menyedihkan. Ibu Galuh berencana untuk melancarkan sandiwara baru. Ia berniat berpura-pura pingsan atau menangis histeris di depan pagar rumah agar para tetangga sekitar keluar dari rumah, melihat kejadian itu, dan memberikan tekanan sosial kepada Lukman untuk segera menerima mereka kembali masuk ke dalam rumah. Vida yang berjalan menyeret kakinya di belakang ibunya hanya bisa mengangguk lemah menyetujui rencana tersebut. Vida sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya saat ini. Ia hanya ingin segera mandi menggunakan air hangat, merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk, dan memakan hidangan bergizi yang layak. Setelah berjuang mati-matian melawan rasa lelah yang luar biasa, kedua wanita itu akhirnya sampai di depan rumah besar milik Dinda dan Lukman. Pagar besi yang menjulang tinggi tampak tertutup sangat rapat.
Ibu Galuh dan Vida berdiri di luar pagar tersebut sambil mengatur napas yang terengah-engah. Ibu Galuh segera melancarkan aksi sandiwara yang sudah ia susun sepanjang jalan. Ia sengaja menjatuhkan tubuhnya ke tanah berdebu dan kedua tangannya mencengkeram erat jeruji besi pagar. Dengan suara yang sengaja dibuat selembut dan semenyedihkan mungkin, Ibu Galuh mulai memanggil-manggil nama putranya berulang kali. Lukman, buka pintunya nak. Ibu sudah pulang. Ibu sakit sekali. Nak, tolong ibu. Rintih Ibu Galuh sambil terus menggoyangkan pagar besi tersebut sekuat tenaga. Vida juga ikut-ikutan mendekati pagar dan memanggil kakaknya sambil menangis pilu. Suara keributan bernada kesedihan yang mereka buat akhirnya terdengar sampai ke telinga penghuni di dalam rumah. Pintu utama rumah perlahan terbuka dari dalam. Sosok Lukman melangkah keluar menuju halaman depan. Melihat putranya akhirnya muncul, Ibu Galuh semakin memperkeras suara tangisannya. Ia sudah membayangkan adegan di mana Lukman akan segera berlari membukakan gembok pagar, memeluknya dengan penuh rasa penyesalan, lalu memapahnya perlahan masuk ke dalam rumah yang sejuk dan nyaman. Namun, bayangan indah dan penuh harapan itu seketika sirna tertiup angin saat Lukman berjalan mendekati pagar dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan rahang yang mengeras tegang. Tidak ada sedikit pun raut kepanikan, kekhawatiran, atau rasa kasihan yang terpancar di wajah pria tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Lukman tidak datang dengan tangan kosong. Di kedua tangannya, ia menarik dua buah koper besar beroda hingga ke depan pagar pembatas. Koper-koper itu adalah tempat penyimpanan seluruh pakaian dan barang-barang pribadi milik Ibu Galuh dan Vida yang selama ini diletakkan menumpang di salah satu kamar di rumah tersebut. Lukman membuka gembok pagar dengan gerakan cepat. Namun ia sama sekali tidak membuka pintu besi itu lebar-lebar. Ia hanya membukanya sedikit celah, sekadar cukup untuk mendorong dua koper besar itu keluar ke jalanan, meletakkannya tepat di hadapan ibu dan adiknya yang masih terduduk di atas tanah. Ibu Galuh menghentikan tangisannya seketika. Mulutnya terbungkam. Ia menatap dua koper besar itu, lalu mengangkat kepalanya menatap wajah putranya dengan tatapan kebingungan yang luar biasa besar. Lukman, apa maksud semua ini, nak? Ibu ini ibumu yang sedang sakit parah. Kenapa kamu malah mengeluarkan barang-barang pakaian kami? Tanya Ibu Galuh dengan suara yang bergetar hebat menahan rasa terkejut. Lukman berdiri tegak dan menatap langsung ke dalam mata ibunya dengan sorot mata yang tajam bagaikan sebilah pedang. Ini semua pakaian dan barang milik kalian yang tersisa di rumah ini. Bawa koper-koper ini dan pergi dari sini sekarang juga. Kalimat Lukman meluncur dengan sangat datar, tanpa nada ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan, dan yang pasti sama sekali tidak ada belas kasihan. Hati Ibu Galuh seakan dihantam beban benda padat mendengar kalimat pengusiran yang keluar secara langsung dari mulut putra kebanggaannya sendiri. Ia tidak pernah menduga bahwa rencananya untuk memanipulasi keadaan dan mencari simpati justru akan berakhir dengan kenyataan yang begitu menyakitkan ini. Vida yang menyadari koper pakaiannya telah dibuang ke jalanan kembali menangis histeris. Kepulangan yang tadinya mereka harapkan bisa mengembalikan kemewahan hidup, kini telah berubah menjadi gerbang perpisahan di mana mereka dibuang secara permanen dari kehidupan keluarga Lukman. Mendapati penolakan yang begitu telak dan melihat sikap Lukman yang tidak tergoyahkan sama sekali, Ibu Galuh mencoba memaksakan diri untuk berdiri dengan bertumpu pada pagar. Ia merasa seluruh harga dirinya benar-benar telah dihancurkan ke dasar bumi. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menuntut keadilan dari sudut pandang seorang ibu kandung. Ibu Galuh berteriak dengan suara serak, menuduh bahwa Lukman adalah anak durhaka yang tidak tahu balas budi karena telah dicuci otaknya oleh istri yang licik dan pelit. Ia bahkan melontarkan ancaman bernada kemarahan, mengatakan bahwa ia akan menyebarkan keburukan dan kebohongan tentang Dinda kepada seluruh kerabat jauh dan tetangga di lingkungan tersebut agar nama baik mereka hancur. Namun, semua ancaman dan caci maki itu sama sekali tidak membuat Lukman mundur atau gentar sedetik pun. Lukman justru maju satu langkah mendekati celah pagar, menatap ibu dan adiknya dengan pandangan tajam yang mengisyaratkan bahwa batas kesabarannya benar-benar sudah habis tidak bersisa. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi jatah uang bulanan dari pendapatanku. Kendaraan yang selama ini sering kalian pakai untuk berjalan-jalan juga sudah aku ambil kembali. Semua fasilitas mewah yang selama ini kalian nikmati secara cuma-cuma dari hasil keringat istriku sudah aku cabut sepenuhnya. Jangan pernah berani menginjakan kaki di rumah ini lagi sampai kalian benar-benar menyadari kesalahan besar kalian dan bersedia meminta maaf kepada istriku dengan hati yang tulus. Tegas Lukman dengan suara lantang dan menggema, memastikan kalimatnya terdengar jelas. Setelah menyelesaikan kalimat penegasan tersebut, Lukman melangkah mundur ke area halaman rumahnya. Ia menarik kembali pintu pagar besi dan menutupnya dengan bantingan yang cukup keras.
Suara besi yang beradu dan bunyi gembok yang dikunci dengan rapat menjadi penanda mutlak berakhirnya hubungan keluarga yang selama ini hanya menggerogoti kebahagiaan rumah tangganya. Ibu Galuh dan Vida benar-benar tertinggal di luar pagar. Terdiam kaku membeku meratapi kemalangan nasib mereka. Tangisan keras Vida kembali pecah membelah kesunyian sore hari di perumahan tersebut. Namun pintu rumah Lukman tetap tertutup rapat dan tidak akan pernah terbuka lagi untuk mereka. Tanpa ada pilihan lain yang tersisa, mereka berdua pada akhirnya harus menyeret paksa koper-koper berat tersebut meninggalkan kawasan perumahan mewah itu dengan langkah yang sangat berat menuju masa depan yang sangat gelap gulita. Bulan demi bulan berganti sejak peristiwa pengusiran yang penuh air mata tersebut. Kehidupan Ibu Galuh dan Vida benar-benar hancur lebur dan berputar 180 derajat menuju arah yang sangat buruk. Tanpa adanya bantuan keuangan yang mengalir deras dari Lukman dan Dinda seperti biasanya, mereka langsung terperosok ke dalam jurang kemiskinan yang sangat menyiksa. Ibu Galuh yang pada masa lalunya selalu tampil angkuh dan sombong memamerkan barang-barang perhiasan mahal, kini harus menelan kepahitan hidup yang sesungguhnya. Utang puluhan juta rupiah dari layanan pinjaman uang daring yang terpaksa ia gunakan untuk melunasi tagihan penginapan mewah di kota wisata waktu itu terus berbunga setiap harinya. Bunganya menumpuk hingga mencapai jumlah tagihan yang sangat tidak masuk akal. Karena tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu membayar cicilan utang tersebut sama sekali, Ibu Galuh seketika menjadi buruan utama para penagih utang. Setiap hari tanpa henti, telepon genggamnya dibombardir oleh ribuan pesan makian dan ancaman yang menakutkan. Tidak berhenti sampai di pesan singkat, beberapa pria penagih utang berwajah garang mulai melacak keberadaan mereka dan mendatangi tempat tinggal mereka untuk menagih secara paksa. Demi menghindari teror menakutkan yang mengancam keselamatan mereka setiap hari, Ibu Galuh dan Vida terpaksa harus terus berpindah-pindah tempat tinggal secara sembunyi-sembunyi seperti buronan. Mereka tidak mampu lagi menyewa tempat tinggal yang layak. Kini mereka hanya mampu menyewa sebuah kamar sewaan sederhana yang letaknya berada jauh di bagian paling ujung sebuah gang yang sangat sempit dan padat. Ruangan tempat mereka tidur itu ukurannya sangat kecil, terasa sangat pengap karena kurangnya ventilasi udara, dan atapnya sering meneteskan air saat hujan turun dengan deras. Tidak ada lagi kasur tebal yang empuk atau mesin pendingin ruangan yang memanjakan tubuh mereka. Kondisi lingkungan yang buruk dan pikiran yang selalu dilanda tekanan ketakutan membuat pertahanan fisik Ibu Galuh hancur. Ia seringkali jatuh sakit demam berkepanjangan akibat pola makan yang sangat tidak bergizi. Ibu Galuh menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengurung diri di dalam kamar sewaan yang gelap itu. Ia seringkali menangis sendirian, menyesali dan meratapi kebodohannya sendiri di masa lalu yang telah menghancurkan masa tuanya yang seharusnya tenang. Balasan atas perbuatan jahatnya benar-benar datang menagih semua rasa sakit yang pernah ia torehkan kepada menantunya. Di sisi lain kehidupan, nasib yang dijalani Vida juga tidak kalah memilukan. Gadis muda yang dahulunya sangat terobsesi pada harta kekayaan dan selalu memamerkan gaya hidup sosialita tingkat atas di berbagai platform media sosial itu kini harus membentur realita kerasnya mencari lembaran uang yang halal. Karena ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya hingga mendapatkan gelar sarjana dan tidak memiliki keahlian khusus apapun di dunia kerja, Vida mengalami kesulitan luar biasa dalam mencari pekerjaan di perusahaan yang bagus. Demi bisa bertahan hidup, membayar biaya sewa ruangan, dan membeli beras untuk makan dirinya dan ibunya sehari-hari, Vida dengan sangat terpaksa harus menelan ludahnya sendiri dan membuang jauh-jauh seluruh gengsi serta harga dirinya. Ia akhirnya menerima tawaran bekerja paruh waktu sebagai seorang tenaga pelayan kebersihan di sebuah rumah makan pinggir jalan kelas bawah yang suasananya selalu penuh sesak dan lantainya seringkali kotor. Setiap hari dari pagi hingga malam, Vida harus terus berdiri melayani tamu, mencuci tumpukan piring berlemak, membersihkan meja-meja kayu yang lengket oleh sisa makanan orang lain, dan tidak jarang ia menerima bentakan kasar dari pelanggan-pelanggan yang tidak sabaran. Kulit telapak tangannya yang dahulu sangat halus karena rutin melakukan perawatan mewah, kini berubah menjadi kasar, pecah-pecah, dan sering dipenuhi luka goresan. Tidak ada lagi senyum kesombongan yang menghiasi wajahnya. Yang tersisa hanyalah raut kelelahan yang mendalam. Teman-teman pergaulan mewahnya dulu sudah lama pergi menjauh dan memutus semua akses komunikasi dengannya. Vida menjalani hari-harinya dalam kesendirian, menanggung hukuman berat atas semua kesombongan masa mudanya. Berbanding terbalik dengan kehancuran yang dialami oleh kedua wanita tersebut, kehidupan keluarga Lukman dan Dinda justru semakin bersinar terang benderang setelah mereka berhasil melepaskan diri dari belenggu keluarga yang menjadi beban hidup. Keputusan Lukman yang berani mengambil tindakan tegas untuk melindungi kehormatan istrinya telah membawa gelombang kedamaian yang luar biasa di dalam rumah tangga mereka. Usaha perdagangan yang dijalankan oleh Dinda kini semakin maju dan berkembang pesat, mendatangkan aliran keuntungan finansial yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Karir pekerjaan Lukman di perusahaannya juga mengalami peningkatan pesat dan mendapatkan promosi jabatan, karena kini pikirannya bisa bekerja dengan sangat tenang dan fokus. Di dalam rumah yang besar itu tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi kebohongan yang ditutupi, dan sama sekali tidak ada lagi air mata kesedihan akibat tuntutan tidak masuk akal dari sang mertua. Lukman dan Dinda benar-benar menikmati kualitas kehidupan pernikahan yang harmonis, saling memberikan dukungan penuh, dan sangat menghargai satu sama lain. Pada suatu malam yang tenang, bintang-bintang tampak bersinar sangat terang menghiasi langit kelam perkotaan. Lukman dan Dinda sedang merayakan momen hari jadi pernikahan mereka yang kelima di sebuah restoran berkelas yang memiliki rancangan interior indah dengan pemandangan langsung menghadap gemerlap cahaya lampu perkotaan dari ketinggian. Alunan musik alat petik yang sangat lembut mengiringi kegiatan makan malam romantis mereka berdua. Malam itu, Dinda terlihat sangat mempesona dalam balutan pakaian yang tertutup sopan dan jilbab panjang yang menjuntai rapi menutupi area dadanya. Ia tersenyum sangat cerah, memancarkan aura kebahagiaan yang sangat tulus dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Di seberang meja kayu bundar tersebut, Lukman duduk dengan tegap, terus menatap istrinya dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh cinta dan kekaguman yang tidak terhingga. Lukman memajukan tubuhnya perlahan, meraih telapak tangan istrinya di atas meja, dan menggenggamnya dengan penuh kehangatan. Ia kembali mengucapkan janji setianya untuk selalu menjaga dan melindungi wanita hebat itu sampai maut memisahkan mereka. Dinda membalas genggaman tangan suaminya dengan ikatan jari yang erat. Segala bentuk rasa sakit, air mata kekecewaan, dan pengkhianatan pahit di masa lalu akhirnya telah terbayar lunas dengan akhir membahagiakan yang mereka bangun dan pertahankan sendiri. Mereka berdua bersiap melangkah menyambut masa depan dengan pijakan kaki yang ringan dan hati yang lapang, meninggalkan orang-orang serakah di belakang layar kehidupan untuk terus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri.